Baik, sebelum memulai presentasi, saya mengucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ari Wahyudi, NIM 2014 101 nomor absen 01, kelas 4D. Pendahuluan. Latar belakang dalam paper ini itu RUU Omnibus Law atau sering disebut Undang-Undang Sapu Jagat, yang dimana karena undang-undang ini meringkas dari banyaknya undang-undang sehingga menjadi satuan atau Omnibus Law adalah undang-undang yang substansinya merevisi dan atau mencabut banyak undang-undang. Konsep ini berkembang di negara-negara common law dengan sistem hukum Anglo-Saxon seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris, dan Kanada. Konsep Omnibus Law menawarkan pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak atau overregulasi dan tumpang tindih atau overlapping. Bila permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara biasa, maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biasanya biaya yang tidak sedikit. Belum lagi proses perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali menimbulkan deadlock atau tidak sesuai kepentingan. Selanjutnya, Omnibus Law adalah undang-undang yang menitik beratkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang. Sekaligus, penggunaan konsep Omnibus Law belum terakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namun, penggunaan konsep ini bukanlah hal yang terlarang. Konsep ini hanya tepat untuk mengatasi masalah regulasi yang terlalu banyak. Namun masalah regulasi tidak hanya itu, masih ada masalah disharmonis, tumpang tindih menteri muatan yang tidak sesuai dan ego sektoral dari lembaga pembentuk. Kemudian, dalam penerapan Omnibus Law harus memenuhi prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas. Selanjutnya, kata Omnibus Law jika dikaitkan dengan sistem hukum, memang lebih dekat dengan praktek di Amerika dan Inggris yang menggunakan tradisi common law system, yang dimana sementara di Indonesia mewarisi sistem hukum yang digunakan oleh Belanda, yaitu civil law system. Dalam sistem hukum civil law, konsep Omnibus Law belum pernah terdengar karena dalam sistem hukum civil law tersebut lebih mengedepankan kodifikasi peraturan untuk mengatasi tumpang tindih dan parsialnya peraturan yang ada. Omnibus Law merupakan metode untuk membuat sebuah regulasi atau undang-undang yang terdiri atas banyak subjek atau materi pokok untuk tujuan tertentu guna menyimpangi suatu norma peraturan. Omnibus berbeda dengan rancangan peraturan kebanyakan dalam hal jumlah materi muatan yang dicakup, banyak pasal yang diatur atau ukuran, dan terakhir dari sisi kompleksitas dalam sebuah undang-undang. Rumusan masalah. Dilihat dari latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah, di antaranya 1. Bagaimana manfaat dan kelemahan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dilihat dari rumusan masalah di atas, terdapat beberapa tujuan, di antaranya 1. Mengetahui bagaimana manfaat undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kedua, mengetahui bagaimana kelemahan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Manfaat. Adapun manfaat dalam paper ini yaitu agar para pembaca memahami apa itu Omnibus Law. Di samping itu juga pembaca mengerti bagaimana manfaat dari dibentuknya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, dan pembaca juga mengerti bagaimana kelemahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Bab 2. Pembahasan. Manfaat Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Di Indonesia sendiri mengenai Omnibus Law,
Dalam penerapannya, manfaat atau keuntungan diadopsinya Omnibus Law dalam pembentukan undang-undang antara lain: 1. Pembentukan undang-undang akan mudah mencapai kesepakatan atau persetujuan rancangan legislasi baru dan terhindar dari kebuntuan politik karena isi dan undang-undang Omnibus Law sangat kompleks dan banyak substansinya sehingga perbedaan kepentingan dapat diakomodir dan terhadap masing-masing anggota parlemen dapat memasukkan substansi yang diinginkannya. Teknik Omnibus Law menghemat waktu dan persingkat proses legislasi karena tidak perlu melakukan perubahan terhadap banyak undang-undang yang akan diubah, melainkan cukup melakukan satu rancangan undang-undang yang berisikan banyak materi perubahan dari berbagai undang-undang. Melalui pengaturan hanya satu undang-undang yang berisikan banyak materi perubahan dari berbagai undang-undang, maka dapat dihindarkan lamanya perdebatan anggota legislatif terhadap masing-masing undang-undang jika perubahan dilakukan dengan cara biasa. Omnibus Law sendiri mengenai jumlah undang-undang dan peraturan perundang-undangan sangat banyak, ruwet dan banyak pertentangan antara satu norma dengan norma lainnya. Kompleksitas peraturan perundang-undangan diperparah oleh kebiasaan dalam pembentukan undang-undang yang materi di dalamnya hanya memuat ketentuan sesuai dengan judul undang-undang. Hal-hal di luar substansi dan yang tidak tercermin dalam judul tidak dapat dimuat di dalamnya, sehingga jika pada suatu saat perlu mengadakan perubahan terhadap isu suatu undang-undang, maka rancangan undang-undang perubahan itu juga tidak boleh keluar dari materi yang seharusnya diatur menurut judul undang-undang yang bersangkutan. Jika dilihat dari metode Omnibus Law, kebijakan negara dan pemerintahan yang berlaku mengikat karena dituangkan resmi dalam bentuk peraturan perundang-undangan dapat lebih mudah dimengerti, sehingga lebih mudah dengan pendekatan Omnibus Law, hal tersebut dengan sendirinya teratasi, karena berbagai undang-undang yang saling berbeda itu disatukan pengaturannya dalam satu naskah yang harmonis dan terpadu. 2. Kelemahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Penerapan metode Omnibus Law ini bisa menyebabkan reaksi pro dan kontra yang sangat luas karena Undang-Undang Omnibus Law ini bisa mengakibatkan kebingungan dan gangguan pikiran bagi anggota legislatif karena tak jarang antar subjek tersebut tidak bersesuaian. Selanjutnya, sebuah Omnibus Law masih memiliki kelemahan pada proses pengadministrasiannya, yang dimana putusan MK yang masih memberikan kesempatan bagi DPR untuk menyempurnakan mekanisme pembuatan produk hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dapat menjadi jalan bagi masyarakat untuk tetap menikmati manfaat dari adanya Omnibus Law. Sebagaimana diungkapkan oleh Lon L. Fuller, sebuah regulasi perlu memenuhi 8 karakteristik dari prinsip-prinsip legalitas untuk dapat memenuhi syarat administrasi yang baik. 8 prinsip tersebut meliputi: 1. Hukum harus bersifat umum atau general. Yang kedua, aspek publikasi yang baik. Yang ketiga, mengatur kondisi yang akan terjadi. Yang keempat, memiliki muatan materi yang jelas. Yang kelima, tidak boleh mengandung muatan yang bersifat kontradiktif. Yang keenam, not as the impossible. Yang ketujuh, memiliki konsistensi muatan materi. Yang ke-8, memiliki konsesuaian antara materi yang diundangkan dan penegakannya. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan materi pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan, yaitu RUU Omnibus Law memiliki manfaat dan kelemahannya, yang dimana tidak semua memiliki manfaat untuk rakyat, khususnya para buruh swasta, karena sistem dalam Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menjadi jalan bagi masyarakat untuk tetap menikmati manfaat dari adanya Omnibus Law. Sebagaimana diungkapkan oleh Lon L. Fuller, sebuah regulasi perlu memenuhi 8 karakteristik dari prinsip-prinsip legalitas untuk dapat memenuhi syarat administrasi yang baik. Maka harus dipastikan jika dikaji dari undang-undang di atas, Omnibus Law masih memiliki tumpang tindih bagi masyarakat karena pembuatannya yang bisa dibilang tergesa-gesa. Saran yang dapat kami sampaikan dalam materi ini yaitu sebaiknya
pemerintah dan jajarannya yaitu DPR dan Badan Legislatif.